warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkanlah saya Haji Rahman Himawan, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di Universitas Wahid Hasyim Semarang, sekaligus guru PAI di SD Negeri Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sebab Halal dan Haram serta Penerapannya. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Islam kelas 6 semester 1 dan saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apakah ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sehat semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, kita memimpin doa terlebih dulu ya. Semoga pelajaran hari ini dapatnya ridho dan barokah dari Allah. Amin Allahumma. Amin. Kelas memimpin doa. Siap, Bro. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, supaya Pak Haji tahu siapa yang tidak masuk, Pak Haji absen terlebih dahulu ya. Kalau laki-laki hadir, kalau perempuan hadiroh. Sudah paham? Afadal Noval, Hadir. Ahmad Dwi Vista, Hadir. Ali Akila, Hadirah. Amelia Febri Setio, Hadirah. Akila Fadil Sultio, Ayunda Ainun Nisa, Hadirah. Bayu Haji Pratama, Hadir. Berlin Kartika Sari, Hadirah. Elsa Tiara, Hadirah. Dava Koirul Imam, Hadir. Marsa Krisna, Hadirah. Muhammad Firdan Hafiz, Hadir. Muhammad Arjuna, Hadir. Muhammad Iqbal Safuddin, Hadir. Nabila Yuda Putri, Hadirah. Syafa Ainun Rohmat, Hadirah. Yusri Ihsan Nasrullah. Hadir. Masuk semua? Alhamdulillah, masuk semua. Alhamdulillah sudah mengetahui hadir tidak hadir. Sekarang kerapian baju. Kenapa? Karena kerapian itu mencerminkan keimanan. Kerapian sama kebersihan. Dilihat bajunya sudah dimasukkan. Nanti sama kotoran yang ada di bawah, kalau ada kotoran bisa diambil, ya. Soalnya apa? Iman mencerminkan kebersihan. Di situ daripada iman. Lihat ya. Sudah bersih semua? Agar kalian tambah semangat untuk pelajaran hari ini, kita explain terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi ya, biar tambah semangat. Tepuk semangat. Luar biasa, alhamdulillah. Untuk mengawali pelajaran hari ini, coba dilihat di papan tulis ada dua gambar. Gambar apakah tersebut anak-anak? Ini gambar apa? Ayam. Yang satunya lagi? Susu jeruk.
makanan kedua itu? Suka. Untuk agama Islam mengajarkan kita tentang makanan halal dan haram. Kenapa gitu? Karena makanan halal itu akan mendapatkan keberkahan dan ridhonya dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memilih makanan yang halal, bukan yang haram. Nah, kenapa kalau gitu? Karena makanan halal itu akan mendapatkan apa tadi? Ridhonya dan berkahnya dari Allah. Kalau kita memilih makanan yang haram, kita akan mendapatkan apa? Dosa. Jadi untuk pelajaran pada hari ini kita akan mempelajari sebab-sebab makanan halal dan haram serta penerapannya. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, satu, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang kedua, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan yang ketiga, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semua, setiap hari kita makan makanan dan minuman yang halal. Kenapa kayak gitu? Karena untuk tubuh kita menjadi sehat. Tentu tidak karena halal. Haram juga harus dihindari, tidak boleh. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, kita nanti akan belajar tentang materi makanan halal dan haram. Biar tambah tahu, biar tambah paham dan mengerti tentang makanan halal dan haram dan tahu membedakan mana yang halal dan haram. Siapa di sini yang punya cita-cita ingin menjadi orang sukses, sehat, kuat dan dekat dengan Allah? Siapa? Pasti semuanya akan mempunyai cita-cita. Karena kenapa? Karena dengan cita-cita yang sehat, kuat dan diridhoi oleh Allah, kita harus makan makanan yang halal dan sehat. Untuk mengawali materi hari ini biar tambah semangat, tambah jelas dan tambah termotivasi untuk pelajaran hari ini, ada 3 pertanyaan Pak Haji yang akan ajukan. Yang pertama, mengapa babi dan khamr, minuman keras termasuk makan dan minuman yang haram? Siapa yang tahu jawabannya? Mas Fadil. Karena babi termasuk ada cacing pitanya, betul. Yang kedua, terus minuman keras atau khamr, siapa yang menjawab? Karena minuman keras memabukkan. Oke, betul sekali Mas Yusil. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jika teman memberikan makanan yang terlihat enak tetapi tidak jelas halal dan haramnya, apa sikap yang sebaiknya kita lakukan? Menolak dengan sopan. Betul sekali, menolaknya dengan sopan. Berarti tidak menyinggung perasaan orang Baik. Yang ketiga, mengapa penting penerapannya aturan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita diberkahi Dan diridhoi oleh Allah. Tepuk tangan. Sebelum lanjut ke pelajaran hari ini, judulnya sudah berkelompok apa belum? Alhamdulillah kalau sudah. Untuk melanjutkan materinya, di zaman sekarang anak-anak ini ada makanan halal dan haram. Kita tahu berbagai makanan halal dan haram dijual di pasaran. Nggak tahu itu kita ada kondisi dalamnya itu halal, haram, nggak tahu di dalamnya atau terdapat alkoholnya. Kan belum tentu tahu anak-anak. Apakah sudah tahu? Sudah pernah meneliti? Apakah itu halal dan haram? Sudah apa belum? Untuk lebih jelasnya kita nanti akan membedah atau kita akan meneliti secara langsung tentang makanan halal dan haram yang akan dikaji untuk materi pada pagi hari ini. Memperdalam materi pada hari ini, anak-anak bisa membuka LKS-nya halaman 43. Di sini ada materi yang hari ini kita pelajari. Halaman 43, sebab-sebab makanan halal dan haram serta penerapannya. Bisa dilihat dan dibaca ya. Nanti akan saya jelaskan secara rinci dan secara detail tentang makanan halal dan haram biar tahu lebih jelas. Tambah semangat untuk materi hari ini, Pak Haji akan membagikan
LKPD pada kalian semua ya. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Untuk apa? Untuk memperjelas materi makanan halal dan haram tentunya. Tak bagikan satu-satu ya. Untuk setiap kelompoknya dapat satu LKPD. Satu ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang dilihat dalamnya itu ada lembar kerjanya anak-anak. Bisa diisi ya untuk LKPD-nya. Bisa berkelompok dan saling berdiskusi, bertukar kemampuan. Ada yang tidak tahu dan saling mengisi. Nanti itu diisi. Nanti tak suruh maju ke perwakilan. Itu ada isinya. Tunjuk pengalaman ini loh. Ditulis nama kelompokmu, ditulis di sini ada nama kelompok, nanti ada jawabannya ini. Ditulis dulu nama kelompoknya. Ini ada lembar nama kelompoknya, ditulis dulu ya. Yang Mas Habis semangat. Yang ini ditulis dulu ya nama kelompoknya. Terus yang ini ditulis dulu juga nama kelompoknya. Ini ditulis nanti ada lembar pertanyaannya. Satu kelompok bisa saling diskusi. Saling diskusi, ya yuk, saling diskusi. Bukunya dibuka, jangan berbalik ini ya. Diskusi, jangan diskusi nanti kalau tidak tahu saling bertukar pikiran biar paham bertukar pikirannya. Dalam RKPD yang kalian dapat itu ada berbagai masalah yang ada pada materi makanan halal dan haram. Bisa dilihat ada berbagai masalah, nanti diisi ya. Diisi. Ini bisa saling tukar pendapat atau tukar pikiran. Yang belum tahu ngasih tahu temannya yang tidak tahu. Ya. Yang satu ini juga kelompoknya harus saling bekerja sama. Soalnya ini kelompok. Nanti bisa saling membantu ya. Waktunya 15 menit. Dengarkan ini. Ya, 15 menit bisa saling. Kalau tidak tahu bisa dilihat bukunya, ada buku di atasnya halaman 3. Kalau tidak tahu bisa tanya saya, bisa tanya Pak Haji kalau tidak tahu, bisa tunjuk jari tanya. Yang tidak tahu bisa tanya. Di RKPD itu dilihat ada berbagai macam masalah atau persoalannya. Jelaskan semua? Jelas ya? Jelaskan semua? Pak, saya mau bertanya. Ya, Nomor silakan. 1 itu dijawab berapa? 2 saja nggak apa-apa ya. 2 saja nggak apa-apa. Silakan dikerjakan. Diskusinya sudah selesai ya. Sebelum presentasi diskusinya dimulai, ini Pak Haji akan membagikan instrumen penilaian biar tahu untuk presentasi kalian itu dapat nilai berapa dan dapat poin berapa. Tak bagikan instrumen penilaian antar kelompoknya ya satu-satu. Nanti bisa dilihat hasil diskusi kalian semua. Ini instrumennya dan ini instrumen satu-satu ya. Dilihat nanti ada yang maju untuk hasil diskusinya. Ya. Terus diskusinya ada yang maju untuk ada yang mau maju untuk hasil diskusinya? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari sesuai dari kelompok kami. Hasil sesuai dari kelompok kami. Carilah contoh makanan, minuman, atau pembuatan halal atau haram beserta alasannya. Menurut pendapat kami, kelompok kami makanan halal, ayam yang disembelih sesuai syariat Islam, alasannya karena disembelih dengan menyebut nama Allah dan memenuhi syarat pembunuhan yang benar, sehingga dagingnya suci dan baik untuk dikonsumsi. Buah-buahan dan sayuran halal karena berasal dari sumber yang tidak membahayakan. Makanan bercampur berbagai hewan kecuali ikan dan belalang. Bumbunya haram karena tidak disembelih dan tidak layak dikonsumsi. Menurut pendapat kelompok kami, cara menyikapinya yaitu dengan menolaknya dengan sopan agar kita tidak menyakiti hati orang yang membeli.
Berikan tepuk tangan pertama dan kedua. Ada yang mau menambahi? Oke, siap Mas Fadel. Dari kelompok kami. Dari kelompok kami. Halal daging sapi yang disembelih sesuai syariat Islam. Halal karena penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah. Haram daging babi haram karena diharamkan dalam Al-Quran. 2. Menolak dengan cara baik dan sopan tanpa menyinggung perasaan teman. Menjelaskan bahwa dalam Islam makanan harus halal baik dari jenis maupun cara mendapatkannya. Berikan tepuk tangan untuk yang menambahi Mas Fadel. Sudah paham semuanya? Ada yang belum paham? Tidak ada ya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau belum paham boleh bertanya, 7 jari yang belum paham. Sudah paham semuanya ya? Sudah paham. Kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan duduk ya di depan. Alhamdulillah sudah presentasi semua ya. Sudah paham semua berarti ya. Hasil presentasi semua kalian bagus, tapi yang membacakan tadi suaranya kurang kencang, kurang keras. Soalnya apa, nanti kalau suaranya keras, teman-temannya yang ada di sana biar kedengaran. Terus ya, untuk selanjutnya suaranya dan volumenya itu dikeraskan lagi supaya kalian semua bisa paham dan jelas untuk materinya. Untuk materi biar tambah paham lagi, ada pendalamannya. Ini ada sebab-sebab makanan halal dan haram. Ini biar penambahan materi yang tadi biar lebih jelas. Ini ada zat asalnya sesuai hukumnya haram karena keharamannya. Zat asalnya yang telah ditetapkan Allah. Contohnya apa? Bangkai, darah, babi, itu zat asal. Terus ada lagi dari sifat asal. Sifat asalnya dari apa? Segala sesuatu sifat asalnya yang haram maka diubah dengan cara apapun tetap haram. Contoh perbuatan tercela seperti syirik. Syirik tahu ya? Menyekutukan Allah itu tidak boleh. Naudzubillah min. Dari yang ketiga, dari prosesnya, segala sesuatu yang mulanya halal dapat menjadi haram karena proses pembuatannya, pengerjaannya atau cara mendapatkannya. Contohnya daging kambing yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah atau basmalah atau menyebut nama Allah. Sudah paham semua untuk materi ini? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan menerapkan hukum halal dan haram itu meliputi 4 cara. Yang pertama, penerapan halal dan haram dalam makanan dan minuman. Yang kedua, penerapan halal dan haram dalam pekerjaan dan usaha. Yang ketiga, penerapan halal dan haram dalam perbuatan dan kebiasaan. Yang keempat, penerapan halal dan haram dalam cara mendapatkannya atau mendapatkan uangnya. Dari 4 materi ini sudah paham? Ada yang belum ditanyakan? Lanjut ya. Terus ini ada satu penerapan halal dan haram dalam makanan dan minuman. Makanan yang boleh dimakan seperti nasi, daging ayam yang disebut dengan menyebut nama Allah, susu dan buah-buahan. Yang kedua, makanan yang dilarang seperti daging babi, hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah, dan minuman keras atau khamr. Terus dan makanan yang mengandung zat berbahaya atau yang mengandung racun. Lanjut ya. Terus ke penerapan halal dan haram dalam pekerjaan dan usaha. Ini yang perlu kalian ketahui atau yang perlu digarisbawahi. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang baik, jujur seperti berdagang dengan adil, menjadi petani, guru atau dokter. Pekerjaan yang melibatkan riba, itu penipuan, mencuri atau menjual barang yang haram atau narkoba dan miras, minuman keras. Ada yang bertanya untuk sampai pelajaran ini? Ada yang bertanya? Bertanyakan?
Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya? Nah, ini lanjut ke penerapan dan makanan halal dan haram dalam perbuatan dan kebiasaan. Yang pertama, perbuatan baik yang disukai Allah seperti berbuat jujur, membantu orang yang kesusahan dan belajar dengan tekun dan menjaga kebersihan. Yang kedua, perbuatan yang dilarang seperti satu, berbohong. Yang kedua, mencuri, berkata kasar dan mengganggu teman. Dan merokok karena membahayakan kesehatan. Tidak boleh merokok. Sini ada yang suka merokok? Jangan. Merokok ada perbuatan yang tercela karena perbuatan merusak kesehatan. Terus lanjut. Nah, ini yang poin yang keempat. Penerapan halal dan haram dalam mendapatkan uang. Ini yang kalian harus tahu juga. Uang yang halal diperoleh dari bekerja keras, berdagang dengan jujur dan pemberian yang baik. Uang yang haram itu dari mana, Pak? Satu, dari mencuri, nggak boleh, itu perbuatan yang haram. Walaupun tidak makan haram, tapi dengan mencuri, menipu atau korupsi, nah, tikus-tikus kantor nggak boleh. Dan makanan yang haram. Lanjut ya. Makanlah dari rezeki yang halal dan baik. Itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 160 dan 68. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Jadi kesimpulan untuk materi pelajaran pada hari ini, sebab-sebab makanan halal dan haram itu ada 3 ya anak. Yang pertama asal, yang kedua sifat asal, yang ketiga proses. Terus penerapan hukum halal dan haram itu ada 3. Ada 1, penerapan halal dan haram makanan dan minuman. Yang kedua, penerapan halal dan haram dalam pekerjaan dan usaha. Yang ketiga, penerapan halal dan haram dalam perbuatan kebiasaan. Terus ada lagi penambahan, Pak. Penerapan halal dan haram dalam mendapatkan uang. Kesimpulannya sudah paham semua? Bisa dilihat pada LKJ yang halaman 23 untuk kesimpulannya. Sebagai bahan refleksi pada pagi hari ini, anak-anak, apakah kalian mengetahui tentang sebab halal dan haram? Halal dan haram sudah tahu? Ya, sudah ya. Yang kedua, sudahkah kalian tahu cara menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Sudah tahu? Dan yang ketiga, apa yang kalian sukai dalam pelajaran ini? Presentasinya. Ya. Alhamdulillah pelajaran ini telah selesai. Minggu depan yang kalian harus pelajari adalah bab 5, yaitu bab jasa kolakfatur prosidin untuk di dunia di materi berikutnya. Sudah paham semua ya untuk materi hari ini? Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu jaga kebersihan. Sampai jumpa bertemu dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.